Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku sekalian. Jadi ini saya kebetulan di bengkel atau workshop mobil ya, Chandra Dhani di Kepanjen. Chandra Dhani ini bengkel mobil yang sudah standar Eropa dan juga China juga ya. Jadi semua pengerjaan SOP semua standar, tapi tidak hanya satu merek ya, untuk semua merek. Nah, ini cabangnya ada di Kepanjen sekarang, nanti ada di Blitar, dan bentar lagi akan buka di Bulawang ya. Nah, saya di sini bukan kerjasama dengan pemilik bengkelnya untuk mengembangkan SDM atau mekanik ya. Di sini contoh adalah nanti ini ECU kan, ya semua mobil kan ada ECU-nya ini. ECU khusus engine itu ya. Ada ECU kan, ada ECU ABS, ECU airbag dan lain-lain. Ya, ini ECU khusus untuk mesin ya, baik diesel maupun bensin. Nah, ECU ini kalau rusak biasanya kan diganti ECU. Nah, di bengkel Chandra Dhani ini ECU itu bisa, engine itu bisa diperbaiki. Hanya komponen-komponen yang ada di sini mulai dari microprocessor, RAM, EEPROM, driver dan lain-lain itu bisa diperbaiki ya. Nah, alatnya yang untuk perbaiki itu ini ya. Ini ya, contoh. Ini ECU ya, contoh. Ini alat untuk perbaiki ini disebut dengan MST 9000 auto generator. Kita tekan on sini. Tuh ya. Nah, di sini nanti pertama ECU itu jadi gini, kalau alat untuk memperbaiki ECU itu nggak melihat merek mobilnya Toyota atau apa namanya Mercedes dan sebagainya, tapi melihat ECU itu dibuat oleh pabrik mana. Karena yang pabrik ECU itu hanya 3 ya, di dunia ini. Satu Bosch, Nippon Denso atau Asahi atau apa namanya ya. Hitachi, independen Hitachi Jepang, dan yang buatan Perancis yaitu Delco Remy ya, sama satu lagi GM General Motor. Jadi hanya ada 4 di dunia itu. Jadi jangan nggak lihat mobilnya, bisa saja mobil Jepang ya, tapi SU-nya SU Bosch itu loh maksudnya. Bisa juga mobil Eropa misalkan Mercedes-Benz atau BMW, tapi SU-nya Nippon Denso. Jadi SU itu hanya ada 4 produk, itu Bosch, Nippon Denso atau Hitachi, kemudian yang ketiga adalah Delco Remy, dan satunya General Motor ya, GM. Oke, sehingga di sini kita lihat sini. Ini ada untuk melihat sensor-sensor. Ini jadi gini Mas, ini seakan-akan ini mobil. Jadi yang ada di depan kita ini representatif atau bisa menggantikan sebuah sistem yang ada di mobil tersebut. Sedangkan ini ECU-nya. Jadi kalau ECU dikonekkan dengan kabel banyaknya, dikonekkan dengan mobil, kita bisa tahu mobilnya nggak jalan apa, misalkan injektornya ada yang mati satu atau koilnya mati satu, itu bisa kelihatan di sini. Kalau di mobil kan tidak terlihat ya, tapi di sini bisa terlihat. Itu maksudnya itu. Jadi sama juga sensor-sensor yang ada di mobil masuk ke ECU juga dari sini juga. Sensor CKP, CMP, MAF, MAP, sensor oksigen ya, sensor apa namanya TPS, APP, dan itu dari sini semua. Jadi ini input bisa dua komunikasi, masuk dan keluar ya. Tidak hanya mengeluarkan tapi juga bisa masuk. Nah, dari sini misalnya ada sensor nih. Sensor signal. Berarti sensor itu CMP, CKP kan ya kan? Ini ada tulisan ini. Sensor apa ini? Coba misal. Di sini ada sensor ini, TPS, ya kan? MAP. Ini kan sensor nih, MAF, oksigen sensor kan? Tapi aktuatornya juga ada. Contoh injektor nih. Injektor 1, injektor 2, 3, 4. Ya, ini adalah nama disebut apa tadi? Aktuator. Ini sensor ya. Terus termasuk juga sensor NE. NE itu adalah putaran mesin toh. Ini ya, ada juga ya. Nah, ini injektor. Injektor 1, 2. Ada ini pengapian ini, lihat dekat. IG1 berarti coil 1, IG2, coil 2, IG3 dan sebagainya, sampai mobilnya ini sampai 8 silinder bisa ya.
Ini maksudnya representasi daripada mobil 8 silinder ya, itu bisa. Nah, ini nanti dari sini maka ketahuan mana yang rusak. Apakah injektor driver injek, maksudnya driver yang dari injektor rusak, atau driver yang dari ignition coil juga rusak, atau bisa EPROM-nya. Ini EPROM nih. EPROM-nya rusak juga bisa. Ini EPROM. Kelihatan ya. Atau hanya drivernya di tepi-tepi ini. Ya, ini driver. Driver itu adalah, karena tahu kan kalau sistem ECU itu kan hanya 5 volt. Gak mungkin dia bisa menggerakkan 12 volt yang kayak coil dan sebagainya. Maka ada driver penguat tegangan. Ini driver nih. Ini banyak nih. 1, 2, ada 2 driver. Ini driver semua ini ya. Nah, ada juga masuknya ke sini kan tegangan 12 volt atau 14 volt kan ke ECU. Oleh ECU kerjanya kan 5 volt. Distabilkan oleh namanya disebut dengan voltage regulator atau penstabil tegangan dari 12 menjadi 5 volt. Itu ini Mas. Ini. Nah, ini namanya voltage regulator. Ya. Kadang-kadang kalau rusak voltage regulatornya juga semua nggak besar-besaran ya. Oke, clear ya. Jadi itu. Oke, jadi itulah kira-kira alat yang dipakai untuk memperbaiki ECU ya, tapi khusus ECU engine saja. Oke, anak-anakku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.